Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,6 FM Radio H Karanganyar. Selamat sore para pendengar Radio H Karanganyar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam kajian menjelang berbuka bersama majelis-majelis yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Dan pada kesempatan kali ini dalam kajian menjelang berbuka seri keempat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Ruswa Darsono dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar. Ustadz Ruswa akan menyampaikan kajiannya dengan tema sholat tarawih 22 atau 44 rakaat. Untuk itu mari kita berikan waktu kepada Ustadz Ruswa untuk menyampaikan kajiannya, dan untuk para pendengar selamat menyimak kajian dari Ustadz Ruswa Darsono. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Para pemirsa Radio H yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang melibatkan hati, lisan, dan perbuatan kita. Bersyukur dengan hati kita menerima apapun pemberian dari Allah dengan suka, dengan lega, tanpa ada ganjalan dan tanpa ada protes. Bersyukur dengan lisan kita memuji Allah Sang Pemberi yang Maha Rahman, yang Maha Rahim itu. Karena kerahmanan kerahimnya Allah yang Maha Kuasa itu, kita menerima segala nikmat. Ikrar kita dengan alhamdulillah sebagai wujud syukur secara lisan. Lalu syukur yang ketiga itu syukur dengan perbuatan. Yaitu kita memanfaatkan apa yang sudah ada pada kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu dengan penggunaan yang sesuai dengan yang dikehendaki pemberinya, yaitu dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya inilah inti syukur sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, tapi syukur itu ada unsur hati yang rela dengan pemberian. Ucapan yang memuji Allah Sang Pemberi, lalu perbuatan yang melaksanakan, yang mengimplementasikan pemberian nikmat itu pada kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi kesyukuran kita itu memang berhubungan dengan nikmat Allah. Sedangkan nikmat itu umpama seorang pebisnis itu layaknya untung atau kelebihan dari modal gitu. Nah, jika seseorang melewati banyak transaksi lalu mendapatkan kelebihan di antara modal, itu untung. Dan dalam konsep kesyukuran kita kepada Allah, yang disyukuri adalah nikmat. Nikmat itu adalah kelebihan dari modal kita. Modal kita itu apa? Kalau kita lihat surat Al-Insan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah datang kepadamu suatu kabar, suatu informasi ketika yang melewati suatu masa, melewati waktu-waktu bahwa manusia itu sebenarnya waktu itu belum bisa disebut apa-apa. Ya, manusia di awalnya itu hanya sebuah nutfah, setitik nutfah berupa sigot yang berasal dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, dari ayah dan ibu kita. Hanya sebuah titik yang bahkan titik airnya pun itu ada titik air hina kalau orang memandang secara fisik mungkin. Tapi kemudian Allah memberikan tambahan-tambahannya. Dia membungkus, menciptakannya menjadi daging, lalu daging itu menjadi tulang-tulang dibungkus daging dan seterusnya. Seperti disampaikan dalam ayat lain, ayat Quran dan yang lainnya. Bahwa kemudian jadilah kita manusia yang sempurna seperti ini. Setelah menjadi manusia yang sempurna, lahir, kemudian berkembang juga dan dewasa menjadi sempurna. Lalu kita
mendapatkan segala hal dari sekeliling kita, mendapatkan pakaian, mendapatkan teman, mendapatkan tetangga, mendapatkan tempat kerja, mendapatkan lingkungan yang baik-baik dan lingkungan yang jelek-jelek tergantung dari kita. Itu semua nikmat Allah. Itu semua adalah keuntungan atau tambahan dari Allah dari modal kita yang hanya setitik tigot itu. Dan itulah sebenarnya yang harus kita syukuri. Kita syukuri hati kita menerima apapun dari Allah itu. Ucapan kita memuji Allah karena telah memberikan itu semua. Lalu perbuatan kita memanfaatkan atau menggunakan nikmat itu sebagaimana yang dikehendaki Allah. Salah satu nikmat itu tadi, bukan salah satu mungkin, kalau digabungkan banyak sekali, tapi katakanlah dikumpulkan jadi satu adalah nikmat diri kita ini. Fisik dan non-fisik, fisik dan jiwa kita, rasa kita yang diberikan Allah menjadi manusia yang sempurna. Ataupun mungkin di antara kita yang ada yang tidak sempurna, tapi Allah memberikan yang terbaik buat kita. Dan itu tetap harus kita syukuri. Salah satu bentuk bersyukurnya adalah sebagaimana yang dinyatakan Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadanya, menghamba kepada Allah. Maka lebih kecil lagi, salah satu bentuk menghamba itu adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti apa-apa yang disukainya. Dalam bulan Ramadan ini perintahnya adalah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan dalam sesuatu hal-hal yang disukainya adalah kita, salah satunya adalah diajak oleh Allah, diminta oleh Allah karena tidak sampai kepada perintah wajib, yaitu adalah untuk mendirikan malam Ramadan, qiyamul Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi hadis lain, naman barang siapa mendirikan salat malam di bulan Ramadan, belakangnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi mendirikan Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh Allah, berarti sangat disukai oleh Allah terhadap kita umat beriman yang sudah mendapatkan perintah untuk berpuasa. Nah, dalam hal ini orang menyebutnya ibadah Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu disebut juga dengan taraweh. Taraweh itu dari bahasa Arab berasal dari kata tarwihah dalam bentuk tunggal, sedangkan taraweh itu dalam bentuk jamak yang artinya istirahat. Secara letterlek itu artinya istirahat. Jadi arti kata taraweh itu adalah istirahat. Kenapa begitu? Pada ada awal-awal sholat qiyamul Ramadan dilakukan oleh para sahabat dan setelahnya. Setiap 4 rakaat, karena melaksanakan sholat qiyamul Ramadan itu panjang, bacaan Qurannya panjang-panjang. Setiap 4 rakaat mereka istirahat. Nah, lalu setelah 4 rakaat lagi mereka istirahat. Nah, karena ada istirahat itulah maka disebut istirahatnya, di antara itu disebut adalah taraweh, karena ada beberapa istirahat, paling enggak 2. Atau mungkin kalau para ulama setelah para sahabat itu ada yang melaksanakan, atau mungkin sejak zaman sahabat ada yang melaksanakan 36 rakaat, ada yang melaksanakan 40 rakaat salat taraweh. Tiap 4 rakaat itu mereka melakukan istirahat. Jadi setiap kali 4 itu sehingga menjadi banyak istirahat, sehingga jamaknya menjadi taraweh. Itulah asal mula kata taraweh, yaitu istirahat. Lalu kemudian berkembang istilahnya itu di abad ke-1. Istilah taraweh itu digunakan untuk 4 rakaat sholat malamnya itu sendiri. Jadi kalau orang melaksanakan 8 rakaat, katanya bisa disebut mereka melakukan 2 taraweh. Kalau melaksanakan 39 rakaat berarti melaksanakan 6 taraweh dan seterusnya. Itu berkembang hingga abad-abad kedua Hijriah. Lalu sampai abad ke-3 Hijriah baru para ulama atau buku-buku atau literatur yang kita jumpai mulai digunakanlah istilah taraweh dengan embel-embel kata sholat di depannya, yaitu sholat taraweh.
Jadi kata-kata sholat tarawih itu baru ada sekitar abad ketiga Hijriah. Salah satunya dapat kita temukan di menjadi salah satu bab di kitabnya Imam Bukhari. Jadi tarawih adalah asal usulnya adalah kata istirahat, menjadi nama untuk istirahat tiap 4 rakaat sholat malam di bulan Ramadan. Lalu kemudian menjadi nama untuk 4 rakaat, rangkaian 4 rakaat, tiap 4 rakaat disebut 1 tarawih. Dan kemudian di abad ketiga terpenuh sudah mulai digunakan sholat tarawih. Dan baru pada abad kelima Hijriah baru sepenuhnya istilah sholat tarawih itu mengganti istilah untuk qiyamul Ramadan. Jadi di zaman Nabi istilah tarawih ini belum dikenal. Jadi sholat tarawih itu baru muncul secara sedikit baru di abad ketiga dan secara masif di abad kelima Hijriah. Itulah sejarah kata-kata tarawih. Lalu tentang bilangan-bilangan sholat tarawih, Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih kita, telah mencatat ada beberapa macam kelompok rakaat orang melaksanakan tarawih. Yang pertama 40 rakaat dengan witir 7 rakaat. Dan tidak disebutkan bahwa witir 7 rakaat itu termasuk ke dalam 40 rakaat. Praktik ini dilakukan oleh Al-Aswad bin Yazid yang wafat tahun 75 Hijriah. Lalu yang kedua 40 rakaat termasuk witir. Akan tetapi tidak dijelaskan berapa rakaat tarawih dan berapa witir. Apakah 36 plus 5 atau 38 plus 3 atau 40 plus 1. Lalu yang ketiga 40 rakaat. Pendapat ini diikuti oleh Ishaq bin Mansur yang wafat tahun 251 Hijriah tanpa menyebutkan berapa witirnya. Lalu yang keempat 36 rakaat tarawih. 39 dengan 3 rakaat witir. 36 dengan 3 rakaat witir. Ya 39 semuanya karena ada 3 sholat rakaat witir. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan penduduk Madinah dan dipraktikkan di Masjid Madinah sejak sebelum tahun 63 Hijriah sampai dengan tahun 1344 Hijriah, kecuali selama abad ketiga sampai dengan abad ke-7 Hijriah. Yang kelima 28 rakaat yang dikerjakan pada 10 malam yang akhir di hari Ramadan. Praktik ini diamalkan oleh Zurarah bin Aufa yang wafat tahun 93 Hijriah dan Sa'id bin Jubair yang wafat tahun 95 Hijriah. Lalu yang keenam 24 rakaat yang dilaksanakan pada 20 malam pertama Ramadan. Praktik ini diamalkan oleh 2 ulama di atas yaitu Zurarah bin Aufa dan Sa'id bin Jubair. Lalu ketujuh 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir menjadi 23 rakaat. Pendapat ini umum diamalkan di kalangan umat Islam. Lalu yang kedelapan 16 rakaat. Pendapat ini diamalkan oleh Abu Mijaz yang wafat tahun 101 Hijriah yang mengimami jamaahnya 16 rakaat dengan membaca 1/7 Quran setiap malam. Lalu yang kesembilan 12 rakaat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 463 Hijriah yang mengatakan rakaat qiyamul Ramadan paling kurang adalah 12 rakaat yang dilakukan 22 rakaat. Kemudian witir dan ini merupakan salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan bulan lainnya. Ini kata Ibnu Abdul Bar. Yang ke-10, 11 rakaat termasuk witir. Dan ini pilihan Imam Malik untuk dirinya sendiri dan pilihan Ibnul Arabi. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama dan merupakan perintah Umar bin Khattab saat menertibkan jamaah tarawih di Masjid Madinah pada tahun kedua pemerintahannya yaitu tahun 14 Hijriah. Jadi para pemirsa Radio H yang dirahmati Allah, di kalangan umat Islam melewati lintasan sejarah umat Islam dari zaman sahabat hingga sekarang, dari zaman Nabi hingga sekarang, ternyata ada berbagai macam cara umat Islam melaksanakan sholat tarawih dari 40 sampai yang 11 yang paling kecil. Dan yang 11 inilah yang dipakai juga oleh katakanlah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah sebagai tuntunannya dalam melaksanakan sholat tarawih. Di antaranya imam lainnya adalah yang sebagaimana disebut yang tadi adalah Imam Malik dan Ibnul Arabi melaksanakan seperti ini. Dan Umar bin Khattab ketika menertibkan jamaah di masjid di kala
beliau berkuasa menjadi khalifah, itu juga adalah 11 rakaat. Dan Muhammadiyah ini memilih 11 rakaat sebagai jumlah rakaat ketika melakukan sholat malam di bulan Ramadan atau qiyam Ramadan atau taraweh. Adapun dari 11 rakaat ini, Muhammadiyah memilih dua cara lagi sebagai detail berikutnya, yaitu dengan cara 4-4-3, 4-4 taraweh dan 3 witir, ketiganya tanpa tahiyat di tengah-tengah, tanpa tasyahud awal. Dan yang kedua adalah model 2-2-2-2-2-1, yaitu 2 kali 5 plus 1. Untuk alat dasar yang dipakai sebagai landasan dalil dari sholat tarawih 4-4-3 adalah hadis Aisyah yang disampaikan dari Nabi SAW, dari Aisyah hina su'ilat an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairi ala 11 rak'atan yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ketika ia ditanya mengenai salat Rasulullah di bulan Ramadan, Aisyah menjawab, Nabi SAW tidak pernah melakukan salat sunat di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang menjadi dasar salat 2-2-2-2-2-1 adalah hadis yang berasal dari Zaid bin Khalid. An Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lailah. Fa shala rak'ataini khafifataini thumma shalla rak'ataini tawilataini thumma shalla rak'ataini wa huma duna lataini qablahuma 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 thumma awtara fadzalika salasa asyrata rak'atan. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa ia berkata, benar-benar aku akan mengamati salat Rasulullah pada malam ini. Lalu beliau salat 2 rakaat khafifatain. Lalu beliau salat 2 rakaat panjang-panjang keduanya. Kemudian salat 2 rakaat yang kurang panjang dari salat sebelumnya. Lalu beliau salat lagi 2 rakaat yang kurang lagi dari salat sebelumnya. Kemudian salat 2 rakaat yang kurang lagi dari salat sebelumnya. Lalu beliau salat lagi 2 rakaat yang kurang lagi dari salat sebelumnya. Kemudian salat 2 rakaat yang kurang lagi dari salat sebelumnya. Dan beliau melakukan witir 1 rakaat. Demikianlah mensalat di 13 rakaat. Demikianlah yang diceritakan oleh Zaid al-Juhani. Zaid bin Khalid al-Juhani. Lalu kemudian dari 4-4-3 dan 2-2-2-2-2-1 ini, Muhammadiyah memilih yang utama adalah yang 4-4-3 itu. Kenapa? Karena ini berasal dari riwayat yang dari keluarga yang paling dekat, yang paling mengetahui Nabi ketika berada di rumah atau berada di kamar. Maka itulah salah satu alasannya kenapa memilih 4-4-3. Jadi karena salah satu sama-sama berkualitas layak untuk dikerjakan, tetapi yang satu lebih punya keutamaan karena berasal dari ibunda umat muslimin, umat mukminin, yaitu Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang sangat mengetahui perilaku Nabi ketika orang lain tidak mengetahuinya. Demikianlah alasan Muhammadiyah memilih 4-4-3 yang lebih utama dibanding 2-2-2-2-2-1 itu. Walaupun dua-duanya dapat dikerjakan.
dua-duanya dapat dikerjakan oleh warga Muhammadiyah untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Para pemirsa Radio H yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa hal mengenai sholat taraweh 443 atau 221. Didahului oleh uraian tentang sejarah, tentang uraian kata apa itu taraweh, lalu kemudian bilangan rakaat yang dipakai oleh umat muslim di seluruh dunia sepanjang sejarah, dan diantaranya yang 11 rakaat yang dipakai atau diamalkan oleh Muhammadiyah juga diamalkan oleh Imam Malik dan Ibnu Arabi, dan Muhammadiyah memilih untuk memakai yang 11 dan mengutamakan yang 443 dari 222 karena keutamaan hadis Aisyah yang dilogikakan bahwa beliaulah yang paling tahu apa yang dikerjakan dibanding orang lain yang bukan keluarga Rasulullah dan tidak selalu berada di setiap saat di sisi Rasulullah. Inilah yang bisa dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita gencarkan sholat lail di bulan Ramadan dan amalan-amalan lain yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ruswa Darsono yang sudah menyampaikan kajiannya mengenai sholat tarawih 22 atau 4 rakaat. Ya, para pendengar Radio H Karanganyar dimanapun Anda berada, kajian jelang berbuka akan terus menemani Anda setiap hari selama bulan Ramadan dari pukul 16.30 sampai selesai. Dan pendengar Radio H Karanganyar, kajian jelang berbuka ini didukung oleh aum-aum dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar seperti Lazismu, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, dan beberapa aum pendidikan seperti SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar, dan MI Muhammadiyah Karanganyar. Dan para pendengar Radio Karanganyar, mungkin itu saja siaran kita mengenai kajian berbuka puasa pada sore hari ini. Saya memohon maaf atas kekurangannya dalam membawakan acara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh